Hai Sobat Pencinta Catur, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, saya ingin recap hari pertama kejuaraan 2024 FIDE Kandidat, turnamen yang diikuti oleh 8 pemain catur top dunia untuk mencari siapa yang akan keluar sebagai penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ding Liren atau Juenjun di kategori wanita. Teman-teman, pairing babak pertama mempertemukan derby Amerika dan derby India di kategori terbuka. Ada Hikaru Nakamura bertemu dengan Fabiano Caruana, dan kemudian ada Gukesh Domaraju bertemu dengan Vidit Santos Gujrati, dan ada duel seru catur top dunia junior Pragnananda Ramesbabu bertemu dengan Ali Reza Firuja, dan ada juga Yane Pomniachi melawan the underdog Abasov Nijat. Teman-teman, seeded pertama atau unggulan pertama dari turnamen ini jelas adalah Fabiano Caruana secara elo rating dengan 2803, kemudian Hikaru Nakamura dengan 2789, dan kemudian Yane Pomniachi dengan 2758. Sementara berikutnya adalah Ali Reza Firuja 2760 ya. Jadi Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Ali Reza Firuja, dan kemudian Yane Pomniachi, dan kemudian adalah Pragnananda Ramesbabu, kemudian Gukesh Domaraju, dan kemudian Vidit Santos Gujrati, dan yang terakhir adalah Abasov Nijat dengan elo rating 2632. Nah, teman-teman, partai dari Fabiano Caruana bertemu dengan Hikaru Nakamura. Ya, Fabiano Caruana bermain dengan buah putih. Mereka bermain dengan pembukaan Sicilia Defense dengan variasi Venice Attack, dan terjadi permainan yang menarik di middle game awal karena terjadi pertukaran yang begitu cepat dan akhirnya membuat gajah beda warna terjadi di langkah ke-12. Tapi pertukaran pada pion di petak E4 ini yang dilakukan oleh Fabiano Caruana membuat akhirnya terjadi gajah beda warna yang terlihat memang langsung ya mengarah kepada permainan remis. Nah, walaupun di langkah-langkah berikutnya Fabiano Caruana memiliki keunggulan dengan mendapatkan pion di petak B5 dengan 5 pion melawan 4 pion. Tapi Fabiano Caruana memainkan langkah mengejutkan di langkah ke-23 dengan benteng makan F2. Ya, idenya adalah apabila dimakan maka akan terjadi perpetual atau akan terjadi remis dengan gajah ke petak D4 yang kalau dimakan menteri A1, kemudian akan terjadi ancaman dengan gajah E5 dan menteri ke petak A4 akan skak bolak-balik. Nah, Caruana menolak untuk terjadi itu dan akhirnya ya walaupun di endgame sebenarnya memiliki keunggulan, tapi karena time pressure akhirnya berakhir dengan remis juga, teman-teman, karena pionnya hilang di jalur A. Nah, di sini. Ya, dengan menteri E3 ya terpaksa harus ditukar dengan menteri F4 dan susah menang dengan posisi seperti ini. Nah, dari partai lainnya yaitu partai antara derby India yaitu Vidit Santos Gujrati berhadapan dengan Gukesh Domaraju juga cukup seru. Tapi yang pertama kali sebenarnya remis duluan adalah Yane Pomniachi ya melawan Abasov Nijat. Kita coba bahas Gukesh Domaraju. Mereka akhirnya bermain remis dengan permainan yang sangat menarik, yaitu bermain dengan Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak, dan kemudian langkah kreatif dari Gukesh Domaraju dengan benteng A2 ini sangat menarik ya. Benteng naik ke petak A2 dan terjadi pertukaran pada petak F3 yang dimakan dengan pion G. Ini sangat-sangat menunjukkan bahwa walaupun mereka satu negara, mereka tetap fighting spiritnya gokil banget ya, nggak peduli. Dan yang menarik adalah bahwa Vidit Santos Gujrati mainkan langkah gajah G4 ini. Ya, sangat beracun. Yang kalau misalkan diterima oleh Gukesh Domaraju, bisa jadi Vidit akan memiliki best of game today. Karena dengan dimakan, maka hitam akan mainkan langkah ancaman benteng F ke petak C8, kemudian menteri ke petak D1, dan akan ada ancaman benteng A2. Kemudian apabila gajah C1, benteng A1 lagi. Nah, Gukesh jelas nggak mau masuk dalam lubang bahaya itu dengan gajah C3, dan akhirnya mereka repetition move 3 langkah bolak-balik. Ya, format dari pertandingan turnamen kandidat, teman-teman, itu 2 jam untuk 40 langkah pertama, dan ada tambahan waktu setelah langkah ke-41 dengan 30 menit, dan bonus waktu 30 detik mulai langkah ke-41. Jadi 2 jam untuk 40 langkah pertama, jelas itu merupakan tantangan banget, teman-teman. Dan kalau kalian tanya,
Kenapa sih Magnus nggak ikut bang? Ya karena Magnus nggak suka format ini. Terlalu lama ya, dia bisa ketiduran kayaknya. Nah, kemudian dari partai lainnya, Jan Nepomniachtchi berakhir dengan remis juga, dengan yang pertama kali remis ya. Abasov Nijat mampu bermain dengan sangat solid, ya, bermain dengan permainan dengan pembukaan Queen Gambit juga, dan dia menampilkan permainan yang langsung membongkar petak D5 dari Jan Nepomniachtchi. Ya, tapi jelas ini sangat simpel. Dengan menteri D4 terlihat tanda-tanda bahwa Abasov Nijat ya ingin partai babak pertama ini tidak kalah. Walaupun memiliki keunggulan tipis, tapi tidak cukup untuk menang bagi Jan Nepomniachtchi. Dan akhirnya sepakat untuk remis dengan bolak-balik. Kalau yang main Magnus sih mungkin masih dilanjutin nih. Nah, yang terakhir adalah partai dari Praggnanandhaa melawan Alireza Firouzja yang cukup seru juga. Tapi tidak cukup untuk menang dan berakhir dengan repetition check juga. Nih. Ya. Nih Alireza bermain dengan style yang sangat luar biasa, dengan kreativitas, bermain dengan pembukaan Ruy Lopez. Dengan menteri E1 ini yang sangat menarik, dan menariknya dia melakukan pengorbanan, maksudnya di sini berani ya. Jadi memberikan kuda F3 dimakan untuk terjadi double pawn. Nah, tapi dia mengambil inisiatif dengan jalur G yang terbuka dan coba melakukan serangan dengan seperti ini, guys. Sempat unggul posisinya, tapi Praggnanandhaa mampu tampil solid karena sekarang dia memiliki mentor, yaitu Peter Svidler. Nah, terjadi ancaman seperti ini. Nah, sangat seru. Kuda ke petak C5 dikorbankan oleh Alireza, tapi kalau dimakan ada benteng E8. Dan kemudian ya terjadi pertukaran dan akhirnya membuat skak bolak-balik. Gak bisa dipaksain. Nah, teman-teman, untuk babak kedua ini apa atau siapa yang ketemu siapa? Nah, Jan Nepomniachtchi akan bertemu dengan Alireza Firouzja. Ini seru banget biasanya. Fabiano Caruana bertemu dengan the underdog Nijat Abasov. Kemudian ada lagi Hikaru Nakamura bertemu dengan Vidit Santos Gujati, dan Praggnanandhaa bertemu dengan Gukesh Dumaraju. Teman-teman, gimana menurut kalian? Nah, dari kategori wanita juga bertanding juga ya. Ini ada 8 pemain yang bertarung. Ya. Yaitu ada Lee Ting-jae, ada Faisali Ramesbabu, kemudian ada Katerina Lagno, ada Tan Zongyi, kemudian ada Koneru Humpi, dan ada Goryakina Alexandra. Dan bagaimana hasilnya? Dan ada Salimova Nurgül, kalau kalian ingat, yang mengalahkan pecatur Indonesia Medina Wardaulia di babak 16 besar FIDE World Cup, yang membuat dia akhirnya lolos ke final. Hasil babak pertama, ada satu partai kemenangan yang diraih oleh Tan Zongyi melawan Lee Ting-jae. Lee Ting-jae mantan penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Ju Wenjun di edisi sebelumnya. Ya, Tan Zongyi menampilkan permainan dengan Queen Gambit Decline. Ya, banyak dipilih ya pembukaan ini. Seperti ini. Dan kita akan lihat bagaimana Tan Zongyi menyerang dengan menteri G5, kemudian dia melakukan serangan ke sayap raja dengan benteng G6. Lihat serangannya. Ya. Bahkan permainan ini akhirnya menuju endgame ya. Terjadi pertukaran. Walaupun sama negara, sama-sama dari Tiongkok, tapi mereka tetap fighting, guys. Ya. Inilah endgame-nya. Dia mendapatkan keunggulan pion ya, teman-teman. Tipis sekali, 4-3. Dan akhirnya membuat raja dari Tan Zongyi aktif dengan raja E5. Nah, mantap sekali. Nah, membuat ada tema skakmat, teman-teman, dengan jalan G5. Jadi rajanya dikunci. Sangat luar biasa lagi. Rajanya traveling, rajanya naik. Nah, nggak bisa dijawab. Tadi kesalahan dari Lee Ting-jae, harusnya tidak mundur rajanya, tapi di sini jalankan langkah gajah D5. Ya, tapi tetap kalkulasinya tetap unggul untuk hitam dengan benteng D5. Nah, sementara partai lainnya yaitu partai dari Faisali Ramesbabu bertemu dengan seniornya Koneru Humpi, berakhir dengan remis ya, dengan permainan yang
sederhana ya, ini simple Italian game dan menuju end game dan sangat solid. Ya, sepertinya masih malu-malu untuk mengalahkan pecatur seniornya. Dan memang tidak bisa ya, Koniru Humpi ini salah satu pemain senior yang pernah menjadi juara dunia kelompok umur 20. Saya ingat dulu saya waktu junior belajar dari pembukaan atau permainannya dia di kejuaraan dunia kelompok umur 20 tahun ketika dia menjadi juara dunia. Nah, waktu itu juara dari kategori prianya adalah Peter Axe. Saya masih ingat, masih terkenang sampai hari ini. Nah, dia masih ada di top level. Bayangin udah berapa tahun dia ada di kategori tertinggi, guys. Nah, kemudian Anna Muzychuk remis melawan Salimova Nurgiyol. Anna Muzychuk mantan juara dunia catur dari Ukraina. Ya, kalian bisa lihat Salimova Nurgiyol dari Bulgaria dengan endgame, guys. Kemudian Alexandra Gorchakina remis melawan Katerina Lhano. Dua-duanya pecatur Rusia. Katerina Lhano istri dari Grischuk. Gorchakina merupakan pecatur yang pernah menjadi juara dunia kalau tidak salah kelompok usia di wanita ya, teman-teman. Nah, guys, babak keduanya akan berlangsung jam 1.30 waktu dini hari. Untuk babak keduanya, Tan Zhongyi akan bertemu dengan Faisali Ramisbabu, Katerina Lhano ketemu Koniru Humpi, Salimova Nurgiyol bertemu dengan Li Tingje, dan Gorchakina akan bertemu dengan Anna Muzychuk. Berikan prediksi kalian, guys, untuk babak kedua. Siapa yang akan memperoleh hasil kemenangan di kategori terbuka untuk pertama kali ya di babak kedua? Coba komen dan jangan lupa gabung ke RL Chess dan nonton nanti malam ya, teman-teman. Akan ada giveaway papan catur, guys. Oke, jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan di skip iklannya, guys.